Kalau dia dari jam 1 pagi, kalau dia telat bangun, tapi tetapnya pagi setengah 5 lah. Jadi saat beres, jadi satu ini udah udah hampir 24 jam ini. Tetap on ya. Tapi Iya. ini kan mungkin pernikahan yang beda adat ya. Mungkin ada shock atau hal-hal yang berkesan mempertemukan kalian nih dengan Awalnya di apa sih malah kan aku shocknya memang kalau di adat WO bukan hal yang normal. Biasanya keluarga yang ngurus. Apa? Ya, kamera depan. Di bawah. Biasanya kayak gitu itu sih tentang kalau adat WO-nya itu keluarga. Makanya di acara kita ini di Jakarta aku bisa ngomong WO-nya itu bapak saya sendiri. Karena memang dari souvenir nikah, aku pilih warna, cateringnya berapa, apa aja, isinya apa aja, dekornya aja diikut aku. Yang ini dari segi artisnya siapa, dari semuanya dia lah. Tamu di Jakarta 95% tamu dia. Tamu saya daftar partinya nanti. Jadi total undangan hari ini ada Saya kurang tahu, kalau saya sendiri tamu saya ada hanya wah Kemarin perkiraan 2000, cuman kayaknya kalau kita hitung-hitung sih pasti lebih dari 2000 sih. berarti hari ini pestanya bapak ya? ya. Memang kalau orang Batak itu, Oke. memang kalau orang Batak pernikahan adalah bukan acara anak, acara orang tua. Gitu. Benar berarti. Untung aku ada yang di Bali. Oh iya benar. Kang Frits ini ngelihat Bapak kan pertama kali menikahkan anaknya gitu. Kang Frits ngeliatnya gimana sih? Aku ngeliat dia, maksudnya atau apa ngeliat total yang menikahkan anaknya. ngeliat bapak aku ngeliatnya memang dia nggak siap. Kan memang di bidangnya usahanya memang paling jago, paling top lah. Tapi kan kalau ngurus anak nikah kan siapa sih yang siap? Ya jadi memang makanya dia untuk mengurus nikahnya ini pengacara dia 8 menjadi pengawas untuk acara ini. Bang Frits, tapi ketika Papa tahu bahwa mau nikah, mungkin respon dari Papa pertama kali itu gimana sih responnya? Ketika tahu mau nikah. Pertama kali sih memang ya siapa sih yang siap anaknya nikah? Walaupun saya punya usaha 5, saya memang sudah siap nikah, tapi memang dari segi umur memang ya saya paling bungsu bahasanya kan, si Ucok panggilannya kan. Tapi kan kalau udah takdirnya kan masa nunggu terus. Kalau takdirnya ditungguin kan hilang dong. Bang, ini kan Bang sendiri kan anak bisa dibilang dalam keluarga ini bungsu ya. Jadi yang pertama kali menikah mungkin dari pandangan Batak sendiri seperti apa sih? Dari pandangan adat Batak sendiri gimana sih kalau anak terakhir mungkin yang menikah duluan itu mungkin dari Batak seperti apa pandangannya? Enaknya sih kita udah di zaman modern kan, dan keluarga sih bukan Batak tok-tok dengan arti zaman dulu lah ya. Memang ada arti melangkah di dunia Batak juga, dan itu hal tersebut sudah saya lakukan dengan saudara saya. Yang penting minta izin, ada permintaan barang, diberikan barang, selesai. Itu nggak ada patokannya apa barangnya. Yang penting secara dasar yang minta izin dulu lah, dan aku sudah lakukannya. Ya kapan ya itu udah nggak inget sih. Iya. Respon kakak kakak gimana Bang? Ada rencana honeymoon kemana? Rencana saya sih pikiran saya malam ini hanya tidur dulu aja. Iya. Tapi Pas kali ini, udah pas terpikir kali ini. tiap hari. Masih mikir tidur aja. Mungkin setelah tanggal 24 ya, baru kita bisa mikirin sih. Karena ada 4 acara dan itu tuh jeda waktunya juga nggak terlalu lama. Jadi kita udah hektik banget sampai kita jujur kita belum mikir mau ke mana gitu. Mungkin nanti nyusul. Oke Bang Frits, respon Palingan honeymoon ke Danau Toba lah. Bang Frits, ada yang menarik nih dari souvenir kali ada foto bokap di foto. Yang saya tahu hanya di souvenirnya yang seharusnya didapatkan ya adalah yang pink. yang P. Karena di souvenir yang pink, saya juga ada menempelkan kartu nama usaha baru saya, yaitu Hukumku. Dimana nanti pengacara-pengacara yang tradisional seperti bapak saya harus berpindah ke IT, ke teknologi. Karena ya itu saya iseng pasang aja sih, tapi isinya cuman kalau kita perlu kerjaan hukum, akunting, pajak, seminar, langsung di HP aja, nggak usah cari-cari di Google lagi. Hanya itu.
gitu. Jadi aku nggak tahu ini yang mana, aku hanya pikirin yang souvenir yang itu aja yang ada urusanku. Gimana Bang, respon. udah menjadi warga Batak gitu, dirimu ke depannya seperti apa? Apa tadi? Iya, udah menjadi bagian dari warga Batak. Ya seneng ya, maksudnya walaupun saya lahir tuh bukan orang Batak, tapi melihat adat Batak itu sangat kental dan sangat sakral. Jadi untuk mereka menerima saya itu sesuatu yang kehormatan sih. Akan menetap Jadi salah satu menjadi bagian dari keluarga salah satu pengacara kondang yang di Indonesia itu sangat membayangkan. Biasa aja. Karena dari awal istri saya ini banyak pengertian, banyak sabar orangnya. Harus seperti itu kalau punya mertua seperti ini kan. Sendiri tapi kenapa istri ini udah maksudnya sempat menjalin hubungan pacaran berapa lama sih? 4 tahun. 4 tahun. Awal terakhir mungkin gimana sih Bang? Bisa cerita. Awalnya ketemunya di Bali di acara teman ulang tahun. Bang Fritz mungkin pertama kali respon kakak-kakak abang mau menikah gimana nih? Pertama kali respon kakak-kakak pertama kali ketika memutuskan abang untuk menikah. Kalau abang kakak sih mereka orangnya jangan ikut campur. Kita mau apa ya udah dewasa semua lah. Bukan tipe yang ikut campur. Kenapa harus ini? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak nunggu? Kenapa nggak ada kayak gitu? Neneknya segitu di kita. Jadi semua keluarga mendukung semua ya Bang untuk acara pernikahan. Kita sebagai orang Batak memang orangnya keras kepala. Jadi nggak ada guna bilang kita nggak mau ya mau. Giovanni akan menetap di Jakarta karena kan Iya. kita tahu domisili kamu di Jakarta. Iya, saya akan menetap di Jakarta ngikutin si Fritz. Tidak sayang dan takut mamping ditinggal dengan lama. Jangan Ya. kamu Bali kan Ada Bali dekat. resiko. Bali deket sih, kayak pasti bolak-balik ke Bali juga. Soalnya si Fritz juga ada kerjaan di Bali juga sih. nama Batak itu Giovanni Sutanto Burunadi. ngomongin soal momongan nih, karena banyak yang mendoakan, bapak juga pengen banget cucu gitu. Rencana langsung atau menunda dulu kalian berdua? Sesuai takdir dari Tuhan aja nanti dilihatnya. Ambil dulu sampai pulang. Sampai Nyawanya nyampe dulu. Siap. Kayak nunggu nih. Sama apa? Piringan pulang. Piringan pulang ya taruh. Oke. Seperti tadi. Gimana? Tukeran boleh kita udah ganti baju. Iya, Ya. boleh. Gimana? Harapan. Pasti ya langgeng, harmonis, tentram dan tentram lah. Punya berapa anak? Rencana ingin punya program. Seberapa dikasihnya aja. Seberapa dikasihnya lah. Tapi kan sebagai contoh bapak saya kan 10 bersaudara. Iya. Oh, berarti 10 ya? Enggak lah, sebelum enggak lah. Bercanda. Oke, siap. Baik, Sehat-sehat. Tadi ini mungkin pesta perkawinan yang dihadiri oleh 7 menteri, 2 cawapres, 2 gubernur, tapi otak saya memang tidak jaga cincin gua. Setiap habis salaman saya selalu ada nggak? Ada masih. Memang ini sempit semua jadi susah ya. Karena kalau ini satu ada jatuh kita nangis langsung. Ya gimana? Bang Otman pada akhirnya mau sudah punya mantu nih. Gimana sih perasaannya kan sebelumnya sempat stres kabarnya gimana? Ya gini loh, karena sesudah saya sukses sebagai pengacara, saya pengacara sudah hampir 38 tahun. Saya sudah punya semuanya. Dan saya sudah berprinsip di hari tua saya, walaupun belum tua-tua amat, saya mau menikmati hidup sepuas-puasnya. Tapi karena biologi saya itu selalu kerja, maka bisnis entertainment adalah salah satu yang paling cocok. Dapat duit, dapat disco, dapat clubbing, kenalan sama cewek banyak banget gitu. Bisa, apalagi kalau ke Atlas itu bisa 300 cewek semalam kenal, serius itu nggak bohong. Jadi itu cocok benar. Akhirnya apa? Saya itu ingin sekali tetap kelihatan muda gitu loh. Tetap kelihatan. Tapi waktu dibilang mau nikah, gue bakal kakek gitu loh. Karena dulu pun waktu saya menikah pertama, waktu istri hamil, waktu itu kan saya lagi di Australia. Saya juga bingung, kok saya bakal jadi bapak. Waktu itu saya kerja di kantor pengacara yang 700 orang pengacara. Setiap ditanya saya udah nikah, saya bilang enggak. Ditanya itu wanita kamar yang ketemu di mall di kota Sydney ya, saya selalu bilang she's my sister, gue bilang. Itu saudara perempuan gue.
Karena di sana cantik-cantik banget bule-bule gitu. Ya tapi akhirnya waktu membuat kita pelan-pelan tobat dan menyadari. Tapi memang gue selalu tobat, kadang-kadang nakal ya benar. Jadi kakek sekarang akhirnya saya sudah makin menyadari bahwa semua petualangan kesuksesan itu makin dekat akhirnya juga berakhir gitu loh. Itu aja. Bang ini kan pestanya cukup mewah ya. Iya. Bisa di-spill nggak sih biayanya seperti apa nih menurut Pak Tasnis? Biayanya sih besar banget. Tapi aku nggak kerasa. You percaya nggak? Saya tiba-tiba dipakai konglomerat yang satu, ya ada satu. Tiba-tiba pas pulangnya, lu tahu nggak berapa dikasih? Hah? Ada yang ngasih 1 M. Hanya dalam satu malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat. Belum lagi konglomerat lainnya. Pokoknya walaupun saya udah siap, saya anggarkan ini 5 miliar, tapi saya dapat lebih dari situ. Berarti dengan kata lain balik modal banget. Ya saya sih nggak hitung modal, tapi karena klien saya itu semuanya bukan rezeki, karena memang klien saya itu semua sangat akrab, loyal dan sudah tahu pengabdian gue selama ini. Ada dua klien gue yang top konglomerat ya. Yang satu itu Pak Tahir, Bang Mayapada, itu raja rumah sakit juga. Satu lagi Chandra Asri yang Barito Group, Prayogo Pangestu. Ya itu konglomerat, nggak tahu lagi hartanya. Itu tadi tinggal dorong aja gitu. Jadi nggak mikir lagi. Memang tanpa itu saya nggak mikir soal biaya, ini mah uang kecil gitu loh. Tapi tanpa sadar malah yang gua dapat lebih dari situ malah. Ya. Mendapatkan keberkahan ya Pak? Ya saya nggak mengatakan itu untung, karena memang saya nggak mengharapkan, nggak minta, tapi tiba-tiba disuruh datang. Ada yang malah yang ngasih dolar 1 gepok, saya nggak hitung lagi. Kayak misalnya bosnya Sidarmas itu yang perusahaannya ratusan. Tiba-tiba saya disuruh datang ke Grand Hyatt kemarin, disuruh anak buahnya. Ada apa nih? 1 bungkus besar, dolar semua. Bagaimana rasanya menikahkan anak, apalagi Hotman kita kayak WO-nya semua katanya Bang Hotman yang Abang pilih. yang menghandle semuanya. Ya karena saya mau tidak boleh ada terlalaikan. Jadi semua saya kemarin pulang dari Bali langsung tiap pagi jam 7 rapat di kolam renang saya. Dari mulai tempat duduk pun semua harus, kadang-kadang pegawai itu karena dia bukan pemilik, jadi secuek-cueknya aja gitu loh. Jadi ya itu harus benar-benar kita jaga nama baik. Jadi memang benar-benar semua di orang lain yang kerja, tapi gua awasin, bukan EO-nya saya ngawasin habis gitu loh. Ya itu gaya kerja saya memang perfect, itu aja. Jumlah tamu undangannya jadi sampai berapa Bang? 2.200. Bang Hotman ini kan pernikahan anak, tapi bisa dibilang pesta untuk Bang Hotman sendiri dan sibuk seharian sendiri. Ini gimana sih Bang Hotman? Ya sibuk karena tanggung jawab. Gitu loh. Bukan karena mau pesta, gua mau pesta mah di klub atau di atol satu. Bang Hotman ingin punya cucu berapa? Ya terserah mereka lah. Tadi Fritz bilang katanya ingin 10 kayak bapak, karena bapak keluarganya 10. Gimana Bang Hotman? Jadi gua bakal cucu dari kakek dari 10, ampun. Ya kita doakan semoga cepat punya cucu. Soal berapa kan mereka yang bikin, mana gua tahu. Tapi kalau 10 setuju ya Bang? Hah? Karena gue dari mulai atas memang 10. Kakek gue juga 10. Saya 10 bersaudara. Saya anak nomor 6, makanya mobil saya semua 666. Ya. Bang Hotman soal jas mewah, HPH itu gimana sih budgetnya kira-kira berapa sih Bang Hotman? Jas mewah Bang. Iya, jas mewah. Aku nggak pernah pakai budget. Pokoknya kalau untuk jas, dasi, sama apa, saya nggak pernah budget. Pokoknya karena hanya itu kesenangan gua. Karena apa? Hanya itu. Makanan nggak bisa bebas. Apalagi sekarang gula saya sudah mulai naik. Minum kopi pun udah nggak bisa ada gula. Saya selalu, karena dulu waktu corona itu 2 tahun, hampir tiap hari saya rapat di restoran. Nggak sadar selalu pesan kopi pakai gula. Ternyata waktu dicek gula saya sudah mulai meninggi. Jadi sekarang mau apa lagi? Nasi pun dikurangi, apapun dikurangi. Jadi memang kemewahan saya itu di penampilan aja. Ya makanya kalau saya suka bahan apapun nggak pernah peduli harganya berapa, nggak usah sih bilang berapa. Tapi memang hampir tiap minggu 2 jas gitu loh. Bang untuk mahar sendiri gimana nih untuk Giovanni? Apa? Mahar yang diberikan. Ya maharnya sih ya itu ya apa yang di Bali kemarin kan besar itu. Karena orang Chinese ternyata
maharnya bukan seperti orang Batak. Kalau orang Batak kan uang cash. Kalau orang Chinese harus dikasih berlian, dikasih gelang, dikasih ini, terus tasnya segala macam, belum lagi uang cash. Jadi memang, tapi ya itu untuk, kan saya dapat rezeki, ya saya nggak mikirin itu. Dan ya. Bang, ini untuk Fritz, kalau untuk nanti si Frank sendiri terus. Ya itu Frank itu sudah umur 32 tahun, saya suruh nikah. Ada sih pasangannya juga, tapi ya mudah-mudahan kita dua akan cepat nikah. Itu aja. Akan lebih dari yang sekarang Ya, nantinya. ya harusnya sih. Kalau mungkin tidak Dipilih, pengalaman ya. sendiri ya, Pak. Bicara adat nih, mungkin ini konsepnya seperti apa sih acara adat? Ya konsepnya, ya adat itu seluruh besan diundang, besan dari abang kita pun diundang, besan dari adik kita pun diundang. Kemudian saya gabungkan sama resepsi. Kenapa saya gabungkan? Karena kalau dipisah, resepsi itu di hotel bintang 5, kayaknya cuma salaman doang pulang kan? Iya. Sementara adat Batak nggak bisa di hotel karena harus 1 harian. Jadi ya ternyata strategi gue itu cocok gitu. Jadi adatnya jam 11, pesta nasionalnya jam 12. Jadi cocok benar dan semuanya terisi gitu loh. Ya. Jadi nggak ada beda dengan pesta adat Batak lain. Cuma hanya bedanya ditambah dengan adat nasional, resepsi nasional itu aja. Untuk Kan ini kan souvenirnya pemakaian ulos gitu seperti apa sih Bang? Ya ini hanya kebudayaan adat Batak kita. Kalau ditanya lebih detail, gue nggak tahu. Gue taunya kau pidana. Buat Man, kalau untuk souvenirnya kan ini ada 2 macam ya. Mungkin Iya. konsep idenya dari mana sih pertama kali? Itu dari Ya kalau yang pertama itu karena ada sebagian bank-bank pemerintah nyumbang, ya, gue lihat bagus. Tapi ada satu lagi, ada parfum karena saya mau bikin maklon parfum nama saya. Jadi sebelum dipasarkan itu dulu, disuruh diproduksi 1000 kotak, ya itu. Dan sebentar lagi Anda akan lihat juga bukan hanya parfum saya, coba. Oh iya, udah dibeli. Beda kan? Beda kan? Oh iya benar. Nah, ada rahasianya. Belum lagi ini kan. Makin muda ya, Bang. Makin muda. Nanti sebulan lagi. Sebulan lagi masih saya ini udah suntikan ke-6. Ada 24 suntikan lagi, saya akan lebih putih dari orang Tionghoa. Serius. Tapi tidak takut Bang dengan bahan-bahan kimia itu. Ya, resiko lah kalau orang salah satu kunci harus sukses. Jadi ada 30 kali suntikan. Apa? Bukan suntikan apa? Diinfus. Udah 6 kali. Tapi Ya. sudah terlihat belum sih Bang? Belum badan gue udah Oh iya putih benar. banget. Oh iya. Alasannya kenapa sih Bang? Nah Bang. Lalu minum. Aduh gila. Ini masih baru nggak tuh? Baru itu baru. Dari Abang juga itu. Kan saya udah bilang tadi, masa mendekati pensiun mau nikmati hidup, penampilan semuanya gitu loh. Itu aja, mau menikmati hidup. Itu harta kan dibawa mati. Banyak keliling-keliling gue udah kaya raya bukan main. Tapi udah pada jalan aja udah gak bisa. Nggak dibawa mati, makanya ketemu dari tadi tuh. Dari dulu banyak orang agar saya masuk politik saya nggak mau. Dikasih jabatan menteri saya nggak akan mau. Walaupun misalnya Prabowo menang misalnya, dikasih gue nggak akan mau. Karena apa? Gue nggak mau terikat hidup seperti itu. Nggak nikmat. Dan gue tutup mata dapat duit 100 juta juga. Kalau jadi nggak mengharapkan gaji gitu loh. Ya karena perkara-perkara besar semua datang ke saya. Semua perkara besar datang ke saya. Tapi ya untuk apa lagi? Bang, ngomongin soal perkaranya Tante Desire sudah sejauh mana kan sempat Bukan gue lagi yang pegang terakhir. Gue kan udah selesai. Saya udah nggak tahu perkembangan terakhir. No comment. Bang, kalau souvenir terakhir soal souvenir itu yang pink itu mungkin identik siapa sih Bang? Yang kotak pink itu kan isinya banyak tuh ya. Itu tadi mulai dari bank. Ada bank mau nyumbang, cuma karena dikasih cuma dikit, akhirnya kita sendiri yang tambahkan gitu loh. Ya. Oke. Ngasih pesan apa sih mungkin buat Fritz sama Nasihat siapa nih? ujangannya buat Oke. Kemana? buat Fritz ujangannya. Sebenarnya saya bilang pertama kali sama dia, hati-hati cinta pertama. Laki-laki baru ketahuan warnanya pada saat dia sudah berduit. Kenapa? Kalau laki-laki berduit, dia akan membuat penampilannya lebih semarak. Akan beli Lamborghini. Tujuannya itu apa? Antara lain
menarik perhatian lawan jenis. Hati-hati saya bilang. Ya, artinya apa? Saya sempat bilang terlalu muda kamu untuk nikah karena itu cinta pertama dia. Tapi dia tetap terusin. Ya, lama saya 3 bulan saya diamin aja, diminta nikah saya diamin aja terus. Diamin aja. Pura-pura nggak mau dengar. Terakhir gue bilang, hati-hati saya bilang. Ini ahlinya gue bilang, ya. Makin kamu nanti, kau kalau sudah kaya, disitulah kau bahwa betapa banyaknya wanita cantik di dunia ini. Disitulah kau akan mulai mikir-mikir, kenapa ya gitu loh. Tapi dia sudah ambil begitu, ya kita doakan semoga bahagia. Oke? Oke, terima Oke? kasih Bang. Udah ya? Thank you ya. Bang, Yuk. dari yang dulu.